Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini mau bikin eksperimen lagi. Ya, ini eksperimennya tentang pembuatan infusoria. Ya, ini semuanya menggunakan media dasar yang sama, teman-teman. Ini menggunakan air bekas ikan. Ya, dimana hipotesisnya anggapan pertama adalah di air bekas ikan ini sudah terdapat starternya lebih banyak. Jadi diharapkan dari air bekas ikan itu sudah banyak starter ya, sehingga kemungkinan munculnya infusoria bisa lebih cepat. Jadi penelitian ini harapannya bisa bikin kita lebih cepat ya, gimana caranya bikin infusoria gitu. Jadi nggak ribet-ribet, nggak nunggu-nunggu lama ya. Jadi ini gue buat empatnya menggunakan air bekas ikan cupang semua ya kan. Yang mau gue buang gue simpen dulu, terus gue campur, gue pisahin di 4 media ini. Nah terus yang berikutnya setelah air bekas ikan cupang ini gue kasih gue kasih sari dedek ya. Teman-teman boleh pakai sari pakai pelet dan lain sebagainya, cuma gue pakai dedek. Ini gue pakai dedek jagung karena kebetulan di rumah adanya dedek jagung ya. Gue saring dedek jagung, gue peres, gue masukin ke 4 ini. Nah setelah gue masukin, ini gue anggap sebagai bahan organik yang nanti akan dirombak ya, yang akan dirombak oleh bakteri, sehingga kalau bakterinya banyak infusorianya akan jadi banyak karena makanan infusoria itu kan bakteri ya. Oke, jadi harapannya dengan makin banyaknya zat organik yang dihancurkan oleh bakteri, maka infusorianya pun makin banyak. Nah jadi ini empat ini gue kasih air dedek. Nah terus setelah gue kasih air dedek, yang gue manipulasi apa, yang gue bedain adalah yang ini kiri dan ini, yang ini ya, dua ini warnanya agak coklat ya. Ini gue kasih EM4 plus molase teman-teman ya. Kenapa gue kasih EM4 plus molase? Harapannya dengan adanya EM4 dan molase proses perombakan jadi lebih cepat gitu. EM4 kan isinya bakteri ya teman-teman ya. Molase juga ada, pokoknya intinya molase fungsinya buat mengaktifkan si EM4 ya, prosesnya panjang intinya. Jadi intinya gue kasih EM4 plus molase biar infusorianya bisa muncul lebih cepat. Oke, ini sekarang pagi-pagi ya, harapannya sih bisa muncul besok langsung banyak kan gitu harapannya. Oke, ini gue taruh di tempat di bawah paranet ya teman-teman ya. Jadi ini cukup terang tapi tidak terik ya. Kita tunggu kira-kira yang mana yang cepat. Kali juga dengan penelitian seperti ini, eksperimen seperti ini, gue harapannya ini 1 hari bisa banyak infusoria. Kan enak tuh teman-teman. Kita nggak perlu nunggu 3 hari, 4 hari, 5 hari. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Kira-kira hasilnya seperti apa nanti. Kita skip dulu videonya. Teman-teman, ini dia hasilnya setelah beberapa hari. Ini kebetulan udah 3 hari. Tapi kalau gue lihat kemarin ya, gue karena belum sempet nih kemarin nih. Jadi ini sebenarnya udah 2 hari udah jadi ya. Jadi 2 hari itu infusorianya udah jadi ya kan. Cuma ini karena gue nggak sempet ya bikin konten. Jadi ini 3 hari teman-teman. Jadi ini udah banyak infusorianya. Kalau kita lihat ternyata ini semuanya mau pakai EM4 atau enggak itu hasilnya cepat juga. Nah ini yang pakai EM4 kemarin teman-teman, ini air cupang, air bekas ikan ya, air bekas ikan cupang. Daripada gue buang, gue pakai aja air bekas ikan cupang. Gue kasih gue kasih bekas lagi, gue kasih sari dedek, sama gue kasih EM4. Nah ini hasilnya lumayan banyak nih. Ini kelihatan gerak-gerak teman-teman ya, infusoria semua nih. Ini gerak-gerak teman-teman ya. Ini bukan bukan sari dedeknya yang terbang-terbang, bukan. Ini airnya dalam keadaan diam teman-teman ya. Jadi ini yang kecil-kecil gerak-gerak ini, yang kecil-kecil ini gerak-gerak ini teman-teman. Dia berenang-berenang. Nah kalau nggak percaya kita akan lihat nanti di mikroskop tuh. Ada yang berenang-berenang kan? Gitu ya. Jadi 2 hari jadi. Kalau dari hasil eksperimen yang udah gue lakuin 2 hari jadi teman-teman. Cuma ini gue jujur aja ini 3 hari. Karena gue nggak sempat bikin konten ya, jadi baru 3 hari. Nah oke, gue bikin kontennya setelah 3 hari. Yang nggak gue kasih EM4 pun ada gitu. Yang gue nggak kasih EM4 pun ada, sama banyak juga. Ini dia teman-teman, banyak kan? Tuh banyak. Ini infusoria semua nih. Nah jadi cocok banget buat makanan burayak ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Dan sekarang gue pengen kasih lihat di mikroskop langsung seperti apa penampakannya. Nah, gue ambil yang ini ya. Gue ambil yang ini. Oke, gue ambil. Oke, gue bawa ke dalam ya. Ntar ya teman-teman. Nah, jadi ini teman-teman, ini dia yang tadi gue ambil satu toples ini. Kita lihat nih, kalau dari gue taruh di tempat gelap ya, ini lebih banyak nih kelihatan nih teman-teman. Nah, mungkin masih ada yang nggak percaya ya. Beneran emang itu infusoria, itu bukan sari dedeknya. Nah, kita lihat
Ini kebetulan abis gue bawa jadi gerak-gerak ya. Nah jadi ini udah gue ambil tadi. Mohon maaf ya, gue dengan peralatan seadanya teman-teman. Gue pakai mikroskop murah nih, mikroskop 100 ribuan ya. Gue pakai mikroskop ini. Gue juga nggak punya objek glass. Kemarin gue nyari objek glass di Aceh, gue nggak nemu ya. Jadi gue pakai tutupnya doang. Gue kasih air, gue kasih pipetnya juga gue nggak ada. Gue pakai sedotan aqua nih. Gue pakai sedotan aqua. Gue ambil, gue masukin ke sini dan kita lihat teman-teman hasilnya. Ini dengan keadaan seadanya teman-teman ya. Nah ini dia hasilnya. Nah ini ya teman-teman bisa lihat. Ini hasilnya. Jadi ini yang teman-teman sebut dengan infusoria. Nah tuh banyak banget ya. Jadi yang gerak-gerak tadi itu ini dia hasilnya. Ini kalau tebakan gue ya kelompok-kelompok protozoa teman-teman. Ya kalau pernah dengar percobaannya siapa tuh namanya Anthony van Leeuwenhoek ya. Dia pernah ngelihat air rendaman jerami dan penampakannya seperti ini. Gitu. Jadi kalau zaman dahulu dianggap yang namanya makhluk yang bergerak-gerak ini sebutannya makhluk sandal ya, karena bentuknya kayak sandal. Itu dianggap dari jerami. Padahal sebenarnya enggak gitu. Memang di air itu sudah banyak starternya. Nah, jadi hasil dari kesimpulan gue adalah kalau teman-teman pengen bikin infusoria dalam waktu cepat, perbanyak starternya. Nah, gue menggunakan starternya itu adalah air cupang, air bekas cupang. Kemungkinan di air bekas cupang tuh memang sudah banyak starternya gitu. Dari mana ya? Dari mana-mana. Salah satunya dari si ikan cupang itu sendiri, dari kotorannya, dari makanannya dan lain sebagainya. Dan ini adalah mereka kenapa bisa banyak ya, karena mereka makan bakteri yang ada di sekitar gitu. Mereka ikut memakan bakteri yang ada di sekitar. Kenapa bakteri di sekitar bisa banyak ya, karena ada zat makanan di situ, ada makanan-makanan, ada senyawa-senyawa organik di situ dimakanin, akhirnya karena banyak bakteri ya kan, akhirnya mereka bisa makan dan mereka bisa tumbuh. Jadi gitu teman-teman. Nah ini yang selama ini salah satu yang bisa digunakan sebagai bahan untuk pakan burayak. Jadi kalau burayak teman-teman nggak ada pakannya, teman-teman bingung pakannya, belum ada kutu air, nah ini salah satu yang bisa dipakai buat makanan burayak gitu. Nah ini kita lihat teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya salah satu cara bikin infusoria cepat adalah ya gunakan starter. Starternya salah satunya adalah air bekas ikan. Air bekas ikan, teman-teman tinggal tambahin lagi kandungan zat-zat organik kayak pelet atau lain sebagainya. Sebenarnya tanpa mereka pun kemungkinan bisa, tapi yang pastinya nggak banyak gitu. Ini 2 hari langsung jadi. Oke gitu teman-teman. Ya, salah satu cara alternatif buat bikin infusoria dengan cara cepat gitu. Inilah penampakannya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.